welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to discuss about our topic today. Our topic today is talking about cardinal and ordinal number. So jadi tanpa banyak berbasa-basi lagi, mari kita bahas apa itu cardinal and ordinal number, ya. Jadi di sini ada saya buat di sini cardinal dan ordinal numbers. Berarti yang berkaitan dengan numbers atau angka. Kita lanjut slide selanjutnya. Ya. So, what is cardinal number? Apa itu cardinal number? Jadi di sini saya buat cardinal number. Ya, maaf. Oke. Ada ini ya. Maaf ya. Ada keterangan update. Ya, lanjut. Cardinal number adalah angka. Jadi cardinal number adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan apa? Menjelaskan jumlah bilangan bulat atau quantity atau kuantitas. Ya, kuantitas. Jumlah bilangan bulat yang berkaitan dengan quantity atau kuantitas. Contoh 1, 2, 3 dan etc. dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini di cardinal number ini dia itu yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah bilangan. Jumlah bilangan. Ya, sederhana, it's simple. Sangat sederhana. Yang kedua, ini dia yang agak banyak dia materinya. Apa itu ordinal? Tadi kardinal itu yang berkaitan dengan jumlah atau kuantitas, ya. Jumlah. Lanjut. Di sini ada saya buat pengertiannya. Ordinal number adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan apa? Suatu posisi atau position atau urutan. Jadi contoh gini, misalnya ada sebuah pertandingan balap sepeda motor. Jadi posisinya ya kalau nggak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat dan lain sebagainya. Contoh kayak ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, fourth, yang kelima, six, seven. Jadi di sini dia itu menjelaskan tentang jenis urutannya. Ya, pertama, first, kedua, second, ketiga, third, gitulah kurang lebih. Lanjut, penggunaannya. Ya, penggunaan, the use of ordinal number, the use. Penggunaannya di sini ada saya sajikan ada 4. There are 4 of use. Ada 4 penggunaannya. Yang pertama digunakan untuk tanggal. Kita katakan tanggal 3 Jun. 3 Jun. Atau tanggal 3 Juni 2022. Berarti kan di sini ini saya memakai tulisan yang berkaitan dengan apa ya? British ya. Ya, ini penulisan tanggal untuk yang British. Tapi kalau Amerika dia sama kayak bahasa Indonesia. Berarti iya 2022 2022. Jadi di sini saya pakai British ya, mau pakai British atau penulisan Amerika ya terserah, boleh ya. Jadi di sini untuk yang tanggal. Tanggal itu ada third. Nih ya. Nah, tadi yang kayak saya bilang di sini. Ah, ini dia, third. Oke, ini dia. Itu yang berarti tanggal yang ketiga. 3 Juni 2022. Yang kedua, untuk urutan. Untuk urutan ini bisa yang pertama, untuk urutan bisa yang pertama, bisa yang kedua. Iya kan? Pertama, put your laptop on the table. Yang pertama sekali, letakkan laptopmu di atas meja. Bisa juga gini, second. Iya. Turn on your laptop. Ya, yang kedua,
hidupkan laptopmu. Gitulah kurang lebih. Yang ketiga, dia itu untuk tingkat. Lantai pertama berarti the first floor. Lantai pertama, lantai kedua, second floor. Ya, itu dia. Itu untuk penggunaan yang ketiga. Dan penggunaan yang keempat untuk pecahan. Ya, untuk pecahan. Contoh. Pecahan. Misalnya katakan 1/3. Berarti 3 apa? 3 pakai yang ini tadi ini. Yang 3 ini 1/3. Berarti 1/3. Gitu. Misalnya 1/10. Berarti 1/10. 1/10. Kurang lebih seperti itu. Kita buat coba contoh kalimat. Ya, kita buat coba contoh kalimat. Yang nomor 1 misalnya kita buat contohnya, saya akan pergi pada tanggal. Maaf ya. Oke, kita hapus dulu. Coba kita tulis. Saya akan pergi pada tanggal 7 Maret 2023. Contoh, ya. Berarti I will go on. On itu hari untuk tanggal. Penggunaannya hari dan tanggal. On 7. 7 tadi apa? 7. 7 itu 7. Nih. TH belakangnya. Berarti tulis dulu March. Iya. March 7 2023. 2023 itu saya buat penulisannya gini aja lah ya, angka ya. Tapi kalau pengucapan dia bisa 22 angka. 2023, kurang lebih seperti itu. Untuk yang nomor 2, coba for number 2, urutan. Saya rasa urutan ini gampang lah ya. Misalnya saya bilang langkah yang ketiga, contohnya buatlah satu kelompok apa? Kelompok diskusi. Ya, berarti langkah yang ketiga. Ketiganya ini dulu ditulis, berarti the third, ya enggak? The third step. Langkah yang ketiga, the third step. Buatlah, make one. Diskusi kelompok discussion group. Ya, discussion group. Iya, kurang lebih seperti itu. Coba yang nomor 3 ya. Kita buat contohnya yang agak beda sedikit ya. Tingkat, berarti kita buat contohnya gini aja lah ya. Saya mendapatkan ranking katakan ranking ke-7 ya, in my class ya. Berarti I got ranking ke-7. Berarti 7 itu tadi apa? Ini 7 itu dia, biar makin jelas, 7 itu 7.
7, belakangnya ditambahin H. I got 7 rank. Ya, I have got the 7 rank. Tambahin the ya. The 7 rank in my class. My class. Iya, kurang lebih seperti itu. 7 rank. Oke. Lanjut, misalnya dia berkaitan dengan penyebutan pecahan. Penyebutan pecahan nomor 4. Penyebutan pecahan 1/2, 1/3, 1/10 dan lain sebagainya. Misalnya 1/5, 2/4, 3/10. Berarti ini kita mulai dari atas. Ya, berarti 1. 1. Iya, gini, 1/5. Jadi dia harus hafal nih, 1. Iya, ini yang kita pakai. Ini dia. Oke, coba contohnya 2/4. 4 itu tadi apa? 4 itu tadi di sini. 4. Ini dia. So, jadi 2/4. 2, tulis 2. 2. Ini W ya. Ini W ya. 2, 4. Oke. Cukup gampang ya. 3/10. 3 dulu tulis. 3. 3/10. Oke. 3/10. Jadi gitu polanya ya. Jadi di sini untuk polanya kira-kira seperti ini coba ya. Misalnya dia gini, ada beberapa pola dia yang sering berulang dia. 1 first. Ini R ya. 2 second. 3 third. Ini I R D. 4 fourth. Iya. Jadi dia gini, ini belakangnya ST. Ini ND, RD, TH. Jadi setelah itu masuk ke 5. Tadi kan kelima yang ini. Yang mana tadi? Kelima. Ini. Dia balik lagi ke TH. 5. Baru 5. 5 itu apa? Nih. Oke, 6. 6. 7. 7. Ya, 8. 8. 9. 9. Ada TH-nya dia belakang. 10. 10. 11. 11. Sorry. Saya agak susah nulis pakai ini ya. Ya agak dimaklumin sedikit. Mana ini penghapusnya nih ya? Ini dia Bapak. Ini dia rupanya ya. Oke. 11. 11 itu apa? 11. Iya. Oke, kurang lebih seperti itulah. Baru dia balik lagi ke TH. Ya, kurang lebih seperti itu. Udah ya, habis ya. Jadi kesimpulan. Saya ulang kesimpulan. Kardinal itu yang berkaitan dengan jumlah. Dan yang ordinal itu berkaitan dengan posisi. Atau bisa juga ini apa ya? Bisa juga berkaitan dengan peringkat. Ya, bisa juga berkaitan dengan peringkat. Itu dia ya. Kesimpulannya, kardinal jumlah, posisi itu ordinal. Ordinal itu position atau posisi atau rank atau peringkat. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jika kalian punya pertanyaan atau punya
apalah ya, punya pertanyaan atau juga bisa juga kurang ngerti about our topic today, you can ask me in the comment below. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye bye.